Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Alzena dengan NIM 2513005 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan tugas akhir mini project mata kuliah Sistem Basis Data. Mini project yang saya buat ini berjudul Sistem Basis Data Penjualan pada Toko Bunga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara bertahap, mulai dari latar belakang dan kasus yang saya pilih, kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD, Descent Table, relasi antar entitas beserta primary key dan foreign key, implementasi database menggunakan perintah DDL dan DML, penerapan query agregasi, fungsi SQL, query join, hingga analisis laporan berdasarkan hasil query yang telah saya buat. Seluruh perancangan basis data ini saya susun berdasarkan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan basis data. Oleh karena itu, setiap bagian ini dalam mini project saling berhubungan dan konsisten, mulai dari identifikasi kebutuhan data, perancangan ERD, Descent Table, implementasi SQL, sampai pada pembuatan laporan analisis. Harapan saya, mini project ini dapat menunjukkan pemahaman saya mengenai konsep perancangan basis data relasional sekaligus penerapannya menggunakan MySQL. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai judul dan kasus yang saya pilih. Judul mini project yang saya pilih adalah Sistem Basis Data Penjualan pada Toko Bunga. Saya memilih kasus ini karena menurut saya, proses bisnis pada toko bunga cukup lengkap untuk diterapkan ke dalam sebuah sistem basis data. Dalam operasionalnya, toko bunga tidak hanya melakukan proses penjualan kepada pelanggan, tetapi juga mengelola data supplier sebagai pemasok bunga, data produk bunga yang dijual, data pelanggan, transaksi pemesanan, rincian produk yang dipesan, hingga proses pembayaran. Seluruh data tersebut saling berhubungan sehingga sangat sesuai untuk dijadikan contoh penerapan basis data relasional. Latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah karena masih banyak usaha toko bunga skala kecil maupun menengah yang melakukan pencatatan data secara manual. Misalnya, data pelanggan stok bunga maupun transaksi penjualan masih ditulis di buku atau dicatat menggunakan aplikasi sederhana yang belum terintegrasi. Cara tersebut memang masih dapat digunakan, tetapi memiliki berbagai kelemahan, terutama ketika jumlah transaksi mulai meningkat. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi antara lain adalah data pelanggan yang sulit dicari kembali, stok bunga yang tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya, riwayat transaksi yang sulit ditelusuri, serta proses pembuatan laporan penjualan yang memerlukan waktu lama karena harus dihitung secara manual. Selain itu, risiko kehilangan pencatatan juga menjadi lebih besar apabila seluruh data hanya disimpan secara manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya merancang sebuah sistem basis data yang bertujuan untuk mengelola seluruh data operasional toko bunga secara lebih terstruktur, konsisten, dan mudah diakses. Dengan adanya basis data, setiap informasi dapat disimpan ke dalam tabel yang saling berhubungan, sehingga proses penyimpanan maupun pencarian data menjadi lebih cepat dan akurat. Pada sistem yang saya rancang, terdapat 6 entitas utama, yaitu supplier, produk bunga, pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Masing-masing entitas memiliki fungsi yang berbeda. Supplier digunakan untuk menyimpan data pemasok bunga, produk bunga digunakan untuk menyimpan informasi bunga yang dijual, pelanggan digunakan untuk menyimpan identitas pelanggan, pesanan digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan pelanggan, detail pesanan digunakan untuk mencatat rincian setiap produk yang terdapat dalam suatu pesanan, sedangkan pembayaran digunakan untuk mencatat informasi pembayaran dari setiap transaksi pesanan. Keenam entitas tersebut saling berhubungan melalui relasi yang dibentuk menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data yang tersimpan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung sesuai dengan proses bisnis yang terjadi di toko bunga.
Melalui sistem basis data ini, pemilik toko dapat mengetahui informasi supplier setiap produk, memilih riwayat pesanan pelanggan, mengetahui jumlah stok bunga yang tersedia, mencatat pembayaran setiap transaksi, serta membuat berbagai laporan berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Dengan demikian, tujuan dari mini project ini adalah merancang. Dengan demikian, tujuan utama dari mini project ini adalah merancang sebuah sistem basis data yang mampu mengelola seluruh proses bisnis penjualan pada toko bunga secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur sekaligus menerapkan konsep-konsep basis data yang telah dipelajari selama perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem basis data penjualan pada toko bunga yang telah saya rancang. ERD merupakan gambaran struktur basis data yang menunjukkan entitas, atribut, hubungan antar entitas, serta kardinalitas relasi. Dengan adanya ERD, kita dapat mengetahui bagaimana data saling berhubungan, sehingga nantinya proses implementasi database menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Pada ERD yang saya buat, terdapat 6 entitas utama, yaitu supplier, produk bunga, pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Keenam entitas tersebut dipilih karena sudah mewakili seluruh proses bisnis yang terjadi pada toko bunga, mulai dari pengadaan bunga hingga proses pembayaran oleh pelanggan. Entitas pertama adalah supplier. Entitas ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai pemasok bunga. Data yang disimpan antara lain berupa identitas supplier, nama supplier, dan kontak supplier. Data supplier digunakan agar toko mengetahui asal setiap produk yang dijual. Selanjutnya adalah entitas produk bunga. Entitas ini menyimpan seluruh data produk bunga yang tersedia di toko. Informasi yang disimpan meliputi identitas produk, supplier yang memasok bunga tersebut, nama bunga, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Dengan adanya data produk, toko dapat mengelola persediaan bunga dan mengetahui harga setiap produk yang dijual. Entitas berikutnya adalah pelanggan. Entitas ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pembelian di toko bunga. Data yang disimpan berupa identitas pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Penyimpanan data pelanggan bertujuan agar setiap transaksi dapat diketahui dilakukan oleh pelanggan yang mana serta memudahkan pencarian riwayat pembelian. Selanjutnya, entitas pesanan. Entitas ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan. Data yang disimpan meliputi identitas pesanan, identitas pelanggan, tanggal pemesanan, dan total pemesanan atau total harga. Setiap transaksi akan memiliki satu data pesanan yang nantinya akan dihubungkan dengan detail produk yang dibeli. Kemudian terdapat entitas detail pesanan. Entitas ini digunakan untuk menyimpan rincian produk yang terdapat pada setiap pesanan. Misalnya, dalam satu transaksi pelanggan membeli beberapa jenis bunga, maka setiap jenis bunga yang dibeli tersebut akan dicatat sebagai satu baris pada detail pesanan. Oleh karena itu, entitas ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel pesanan dan produk bunga sehingga data transaksi menjadi lebih rinci. Yang terakhir ada entitas pembayaran. Entitas ini digunakan untuk mencatat informasi pembayaran setiap pesanan. Informasi yang disimpan meliputi identitas pembayaran, identitas pesanan, metode pembayaran yang digunakan, jumlah pembayaran, serta tanggal pembayaran. Dengan adanya entitas pembayaran, sistem dapat mengetahui bahwa setiap transaksi telah memiliki data pembayaran yang telah terdokumentasi. Jika diperhatikan pada ERD, setiap entitas saling terhubung melalui garis relasi.
Hubungan tersebut dibentuk menggunakan primary key dan foreign key, sehingga tidak ada data yang berdiri sendiri. Seluruh informasi saling berkaitan sesuai dengan alur proses bisnis pada toko bunga. Dengan demikian, IRD yang saya buat tidak hanya menggambarkan struktur database, tetapi juga menggambarkan alur data mulai dari supplier yang memasok produk bunga, produk yang dijual kepada pelanggan, transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan, rincian produk yang dibeli, hingga proses pembayaran dari setiap transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain tabel yang digunakan dalam sistem basis data ini. Pada tahap desain tabel, setiap entitas yang terdapat pada IRD diterjemahkan menjadi sebuah tabel di dalam database. Selain itu, setiap tabel juga memiliki field atau atribut, tipe data, panjang data apabila diperlukan, primary key, foreign key, serta keterangan fungsi dari masing-masing field. Walaupun pada layar saya ditampilkan adalah desain menggunakan Draw.io, seluruh atribut, tipe data, panjang data, primary key, foreign key, dan keterangan setiap field telah saya jelaskan secara lengkap nantinya pada laporan mini project yang akan saya buat. Tabel pertama adalah supplier. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data supplier. Field-nya adalah ID supplier, menggunakan tipe data integer dan berfungsi sebagai primary key karena menjadi identitas unik setiap supplier. Field nama supplier, menggunakan tipe data varchar dengan panjang 100 karakter untuk menyimpan nama supplier. Sedangkan field kontak menggunakan tipe data varchar sepanjang 20 karakter karena data yang disimpan berupa nomor telepon. Yang kedua adalah produk bunga. Tabel ini menyimpan seluruh data produk bunga yang dijual. Field ID produk merupakan primary key bertipe integer. Field ID supplier bertipe integer sebagai foreign key yang menghubungkan produk dengan supplier. Kemudian terdapat field nama bunga bertipe varchar, field harga bertipe desimal karena menyimpan nilai mata uang, serta field stok bertipe integer untuk menyimpan jumlah stok bunga yang tersedia. Yang ketiga, pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan. Field ID pelanggan menjadi primary key bertipe integer. Field nama menggunakan tipe data varchar. Sedangkan nomor telepon menggunakan tipe data varchar karena nomor telepon tidak digunakan untuk operasi perhitungan sehingga lebih tepat disimpan sebagai karakter. Tabel keempat adalah pesanan. Tabel ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pemesanan field, yaitu ada field ID pesanan, merupakan primary key. Field ID pelanggan merupakan foreign key yang menghubungkan transaksi dengan pelanggan. Selain itu, terdapat field tanggal pesanan bertipe data date untuk mencatat tanggal transaksi serta total harga bertipe desimal untuk menyimpan total nilai transaksi. Tabel kelima adalah detail pesanan. Tabel ini menyimpan rincian produk pada setiap transaksi. Field ID detail menjadi primary key. Kemudian terdapat ID transaksi menjadi foreign key menuju tabel pesanan dan ID produk sebagai foreign key menuju tabel produk bunga. Field terakhir yaitu jumlah bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan jumlah produk yang dipesan. Tabel terakhir adalah pembayaran. Tabel ini digunakan untuk mencatat pembayaran setiap pesanan. Field ID pembayaran merupakan primary key. Field ID pesanan merupakan foreign key yang menghubungkan pembayaran dengan transaksi pesanan. Selain itu, terdapat field metode bayar bertipe data varchar, jumlah bayar bertipe data desimal, dan tanggal bayar bertipe date. Pemilihan tipe data pada setiap tabel disesuaikan dengan karakteristik data yang disimpan. Data berupa angka, identitas menggunakan integer, data berupa teks menggunakan varchar,
data nominal uang menggunakan desimal agar nilai tetap akurat, sedangkan data tanggal menggunakan tipe data date. Dengan desain tabel tersebut, struktur database menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, serta siap untuk diimplementasikan ke dalam MySQL menggunakan perintah DDL. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan atau relasi antar entitas yang terdapat pada IRD. Relasi pertama adalah antara supplier dan produk bunga. Hubungan yang digunakan adalah one to many, artinya satu supplier dapat memasok lebih dari satu produk bunga, sedangkan setiap produk bunga hanya berasal dari satu supplier. Primary key pada tabel supplier adalah ID supplier, sedangkan foreign key pada tabel produk bunga adalah ID supplier juga. Relasi kedua adalah antara pelanggan dan pesanan. Hubungan yang digunakan juga one to many, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi pesanan, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Primary key pada tabel pelanggan adalah ID pelanggan, ini, sedangkan foreign key pada tabel pesanan adalah ID pelanggan juga. Selanjutnya, relasi ketiga adalah antara pesanan dan detail pesanan. Ini detail pesanan dan pesanan. Hubungan yang digunakan adalah one to many juga. Satu pesanan dapat memiliki beberapa detail produk, sedangkan satu detail pesanan hanya dimiliki oleh satu transaksi. Primary key pada tabel pesanan, ID pesanan, dan foreign key pada tabel detail pesanan, ID pesanan juga. Relasi keempat adalah antara produk bunga dan detail pesanan. Hubungan yang digunakan juga one to many. Hubungan yang digunakan juga one to many. Satu produk bunga dapat muncul pada banyak data detail pesanan yang berbeda. Sedangkan satu detail pesanan hanya mencatat satu jenis produk bunga. Primary key pada tabel produk bunga adalah ID produk, dan foreign key pada tabel detail pesanan adalah ID produk juga. Relasi terakhir adalah antara pesanan dan pembayaran. Hubungan yang digunakan adalah one-to-one, artinya satu transaksi pesanan hanya memiliki satu data pembayaran dan satu data pembayaran hanya dimiliki oleh satu transaksi. Primary key pada tabel pesanan adalah ID pesanan, dan foreign key pada tabel pembayaran adalah ID pesanan. Dengan penggunaan primary key dan foreign key tersebut, seluruh tabel dalam database dapat saling terhubung sehingga integritas data tetap terjaga. Selain itu, hubungan antar tabel juga memudahkan proses pencarian data menggunakan query join, pembuatan laporan, serta analisis data transaksi. Demikian penjelasan mengenai IRD, desain tabel, relasi, kardinalitas, primary key, dan foreign key. Setelah seluruh rancangan selesai dijelaskan, pada tahap berikutnya saya akan mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam MySQL menggunakan perintah DDL untuk membuat database dan tabel sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses implementasi basis data menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur database, seperti membuat database, membuat tabel, menentukan tipe data, menetapkan primary key, foreign key, serta hubungan antar tabel. Pada mini project ini, saya menggunakan MySQL sesuai dengan batasan kasus yang telah dijelaskan pada laporan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat database menggunakan perintah create database.
Database saya beri nama toko bunga karena seluruh data yang akan saya kelola berkaitan dengan proses bisnis penjualan pada toko bunga saya. Perintah create database berfungsi untuk membuat sebuah wadah penyimpanan yang nantinya akan menampung seluruh tabel, data, relasi, serta objek database lainnya. Setelah query ini dijalankan, MySQL akan membuat sebuah database baru dengan nama toko bunga. Setelah database berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menggunakan database tersebut dengan perintah use toko bunga. Perintah ini bertujuan agar seluruh proses pembuatan tabel dan pengolahan data berikutnya dilakukan di dalam database toko bunga. Apabila perintah use tidak dijalankan, maka MySQL tidak mengetahui database mana yang akan digunakan, sehingga proses pembuatan tabel dapat mengalami error. Selanjutnya, saya membuat tabel pertama, yaitu tabel supplier. Auto increment primary key, nama supplier, varchar 100, not null, kontak Tabel supplier berfungsi untuk menyimpan seluruh data pemasok bunga yang bekerja sama dengan toko bunga. Pada tabel ini terdapat 3 field. Maaf Bapak, tadi error di bagian nama supplier saya, di tengah-tengahnya saya lupa tambahin underscore. Ini sesudah saya baikin. Saya akan menjelaskan satu persatu di sini. Field pertama adalah ID supplier. Field ini menggunakan tipe data integer karena berisi angka sebagai identitas supplier. Saya menambahkan auto increment sehingga nilai ID akan bertambah secara otomatis setiap kali data supplier baru ditambahkan. Field ini juga saya jadikan primary key karena setiap supplier harus memiliki identitas yang unik dan tidak boleh sama. Selanjutnya, nama supplier. Field ini menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 100 karakter. Varchar digunakan karena data yang disimpan berupa teks. Saya juga memberikan not null sehingga nama supplier wajib diisi dan tidak boleh kosong. Field terakhir adalah kontak. Kontak menggunakan tipe data varchar sepanjang 20 karakter. Walaupun nomor telepon terdiri dari angka, tipe data varchar lebih tepat digunakan karena nomor telepon tidak digunakan untuk proses perhitungan matematika. Setelah seluruh field selesai ditentukan, query dijalankan sehingga tabel supplier berhasil dibuat seperti ini. Berikutnya saya akan membuat tabel pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pelanggan yang melakukan pembelian bunga.
Field pertama yaitu ID pelanggan. Field ini menggunakan tipe data integer dengan auto increment. Saya menetapkannya sebagai primary key agar setiap pelanggan memiliki identitas yang unik. Field berikutnya adalah nama. Tipe data yang digunakan dalam varchar sepanjang 100 karakter. Field ini juga menggunakan not null sehingga nama pelanggan wajib diisi dan tidak boleh kosong. Field terakhir adalah nomor telepon. Field ini menggunakan varchar sepanjang 15 karakter. Tipe data varchar dipilih karena nomor telepon merupakan data identitas, bukan data numerik yang akan dihitung. Selanjutnya, saya membuat tabel produk bunga. Tabel ini berfungsi menyimpan seluruh informasi mengenai bunga yang dijual oleh toko. Field pertama yaitu ID produk, menggunakan tipe data integer, auto increment, dan primary key. Field ini menjadi identitas unik setiap produk bunga. Field kedua adalah ID supplier. Field ini menggunakan tipe data integer. Kolom ini nantinya menjadi foreign key yang menghubungkan tabel produk bunga dengan tabel supplier. Dengan adanya foreign key ini, setiap produk dapat diketahui berasal dari supplier mana. Field berikutnya adalah nama bunga. Field ini menggunakan tipe data varchar dengan 100 karakter. Kolom ini juga menyimpan nama setiap jenis bunga. Dan ini juga tidak boleh kosong dan harus diisi. Selanjutnya terdapat field harga. Harga menggunakan tipe data desimal dengan format 10 digit dan 2 angka di belakang koma. Desimal dipilih agar penyimpanan nilai uang lebih akurat dibandingkan menggunakan float. Field terakhir adalah stok. Stok menggunakan tipe data integer karena menyimpan jumlah barang yang tersedia. Pada bagian paling bawah terdapat deklarasi foreign key, artinya nilai ID supplier pada tabel produk bunga harus berasal dari ID supplier yang sudah ada pada tabel supplier. Dengan demikian, integritas data tetap terjaga dan produk tidak mungkin memiliki supplier yang tidak terdaftar. Saya akan melanjutkan kodenya. Maaf Pak, tadi saya lupa menambahkan underscore di tengah-tengah produk dan bunga, lalu saya mengulangnya dengan menambahkannya. Ini hasil tabel dari produk bunga. Selanjutnya saya akan membuat tabel pesanan.
Tabel ini berfungsi menyimpan seluruh transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan. Field ID pesanan menjadi primary key. Lalu field pelanggan menjadi foreign key yang menghubungkan pesanan dengan pelanggan. Maaf Pak, saya lagi memastikan supaya tidak typo lagi dan mengulang. Field tanggal pesan menggunakan tipe data date untuk menyimpan tanggal transaksi yang ini. Sedangkan total harga menggunakan desimal karena menyimpan nominal pembayaran. Foreign key pada tabel ini memastikan bahwa setiap transaksi pasti dimiliki oleh pelanggan yang telah terdaftar. Tabel ini digunakan untuk menyimpan rincian produk yang terdapat pada setiap transaksi. Field ID detail menjadi primary key. Field ID pesanan menjadi foreign key yang menghubungkan detail pesanan dengan tabel pesanan. Field ID produk menjadi foreign key yang menghubungkan detail pesanan juga dengan tabel produk bunga. Kemudian field jumlah digunakan, yang ini digunakan untuk menyimpan banyaknya produk yang dibeli. Keberadaan tabel detail pesanan membuat satu transaksi dapat memiliki beberapa jenis produk tanpa harus membuat banyak data pada tabel pesanan. Tabel terakhir yang saya buat adalah tabel pembayaran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap transaksi. Field ID pembayaran menjadi primary key. Field ID pesanan menjadi foreign key yang menghubungkan pembayaran dengan tabel pesanan. Oh iya, pada field ini saya juga menambahkan unique. Unique digunakan karena berdasarkan IRD yang saya rancang, hubungan antara pesanan dan pembayaran adalah one-to-one, sehingga satu pesanan hanya boleh memiliki satu pembayaran. Dan field metode bayar menggunakan varchar karena menyimpan nama metode pembayaran. Field jumlah bayar menggunakan desimal karena menyimpan nominal pembayaran, sedangkan tanggal bayar menggunakan date untuk menyimpan tanggal bayarnya. Setelah seluruh tabel selesai dibuat, saya menjalankan perintah show tables. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh tabel yang terdapat pada database toko bunga. Dari hasil yang ditampilkan, terlihat terdapat 6 tabel, ada detail pesanan, pelanggan, pembayaran pesanan, produk bunga, dan supplier. Setelah seluruh tabel berhasil dibuat menggunakan perintah DDL, tahap selanjutnya adalah implementasi DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola isi data dalam tabel.
Pada mini project ini, saya menggunakan 4 perintah DML sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu insert, select, update, dan delete. Sebelum melakukan query analisis maupun join, seluruh data harus diinput terlebih dahulu agar database memiliki isi yang dapat diolah. Sebelum melakukan pengisian data, saya terlebih dahulu memastikan bahwa database yang sedang digunakan adalah database toko bunga menggunakan perintah use, seperti ini. Hal ini dilakukan agar seluruh data yang dimasukkan tersimpan pada database yang benar. Lalu, saya akan memasukkan isi pada tabel supplier. Saya memasukkan 10 data supplier yang terdiri dari nama supplier dan kontak. Data supplier harus dimasukkan terlebih dahulu, karena nantinya akan direferensikan dengan tabel produk bunga melalui foreign key ID supplier. Setelah query dijalankan, 10 supplier akan berhasil tersimpan di dalam database. Bapak, tadi ada error lagi dan lagi dikarenakan saya lupa menambahkan koma setelah PT Bunga Abadi di sini, lalu langsung ke Sakura. Ini saya setelah memperbaikinya. Ini setelah query dijalankan, muncullah 10 data supplier yang berhasil disimpan di dalam database ini. Selanjutnya, saya akan mengisi tabel data pelanggan. Sama seperti supplier, tabel ini termasuk tabel master. Saya memasukkan 10 data pelanggan yang berisi nama pelanggan, ini, dan nomor telepon pelanggan. Data pelanggan akan digunakan oleh tabel pesanan melalui foreign key ID pelanggan, sehingga pengisian data pelanggan harus dilakukan sebelum data pesanan. Berikutnya, saya akan mengisi tabel produk bunga. Berikut ini saya sudah mengisi tabel produk bunga. Pada tabel ini terdapat foreign key ID supplier, sehingga produk bunga harus memiliki supplier yang telah terdaftar. Saya memasukkan 10 data produk bunga, lengkap dengan nama bunga, harga jual, dan jumlah stoknya.
Data ini nantinya akan digunakan pada transaksi pemesanan. Selanjutnya, saya akan mengisi tabel pesanan. Pada mini project ini, saya memasukkan 20 data transaksi sesuai ketentuan di tugas sistem basis data, di mana tabel transaksi minimal berisi 20 data. Setiap pesanan memiliki ID pelanggannya, yang menunjukkan pelanggan melakukan transaksi dan tanggal pesanan. Lalu, ada juga total harga yang harus dibayar. Ini. Kemudian, saya akan mengisi tabel detail pesanan. Pada tabel ini berfungsi menyimpan rincian produk yang terdapat pada setiap transaksi. Saya memasukkan 30 data detail pesanan, setiap baris berisi ID pesanan, ID produk, dan jumlah produk yang dibeli. Dengan adanya tabel ini, satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu jenis bunga. Yang terakhir, saya akan mengisi tabel pembayaran. Tabel ini menyimpan data pembayaran untuk setiap transaksi pesanan. Karena hubungan antara tabel pesanan dan pembayaran adalah one-to-one, maka setiap pesanan hanya memiliki satu data pembayaran. Data yang saya masukkan terdiri dari metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan tanggal pembayaran. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, saya akan menggunakan perintah select untuk menampilkan isi tabel pesanan. Perintah select ini digunakan untuk melihat data yang tersimpan di dalam database, dan dari hasil query dapat dilihat bahwa seluruh transaksi berhasil masuk sesuai data yang telah saya input sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan perintah update. Saya menggunakan contoh dalam tabel produk bunga. Pada contoh ini, saya mengurangi stok produk dengan ID produk sama dengan 1 sebanyak 5 buah. Simulasi ini menggambarkan bahwa setelah terjadinya penjualan, jumlah stok bunga harus diperbarui agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Saya akan mengecek hasilnya. Untuk memastikan perubahan berhasil dilakukan, saya telah menampilkan kembali data produk tersebut menggunakan select. Terlihat bahwa nilai stok telah berkurang dibandingkan sebelumnya. Ini. Terakhir, saya akan mendemonstrasikan perintah delete. Saya akan mengambil contoh dari tabel detail pesanan. Saya menghapus terlebih dahulu data pada tabel detail pesanan yang memiliki ID pesanan 20. Penghapusan dilakukan dari tabel ini terlebih dahulu karena terdapat foreign key yang menghubungkan dengan tabel pesanan. Setelah itu, saya akan menghapus data pembayaran.
Kenapa saya menghapus data pembayaran juga? Karena data pembayaran berkaitan dengan pesanan tersebut agar tidak ada lagi data yang masih mereferensikan pesanan yang akan dihapus. Yang terakhir, saya akan menghapus data pada tabel pesanan. Urutan penghapusan ini sangat penting, karena apabila data pada tabel pesanan dihapus terlebih dahulu, maka akan terjadi pelanggaran foreign key. Dengan menghapus data pada tabel anak terlebih dahulu, integritas data di dalam database akan tetap terjaga. Untuk memastikan data benar-benar dihapus, saya akan menjalankan kembali perintah select seperti contoh sebelumnya di bagian update. Pada hasil select dapat dilihat bahwa data dengan ID pesanan 20 sudah tidak lagi terdapat pada tabel pesanan. Dengan demikian, proses implementasi DML telah selesai. Pada tahap ini, saya telah mendemonstrasikan penggunaan 4 perintah utama, yaitu insert untuk menambahkan data, select untuk menampilkan data, update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Seluruh data yang telah digunakan telah disesuaikan dengan rancangan IRD, relasi antar tabel, serta ketentuan tugas mini project sehingga database siap digunakan untuk proses query agregasi, fungsi SQL, join, dan analisis laporan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan query agregasi yang pertama, yaitu fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data yang terdapat pada suatu tabel maupun kolom tertentu. Fungsi ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui berapa banyak data yang tersimpan di dalam database tanpa harus menghitungnya secara manual. Pada mini project toko bunga ini, saya menggunakan count untuk mengetahui jumlah seluruh pelanggan yang telah terdaftar di dalam sistem. Informasi seperti ini dapat membantu pemilik toko mengetahui berapa banyak pelanggan yang sudah tersimpan pada database. Pada query ini, saya menggunakan fungsi count atau tanda bintang, berarti sistem akan menghitung seluruh basis data yang terdapat pada tabel pelanggan. Kemudian, hasil perhitungannya saya beri nama jumlah pelanggan menggunakan keyword AS, sehingga output menjadi lebih mudah dipahami. Berdasarkan hasil query tersebut, dapat diketahui bahwa 10 pelanggan yang tersimpan pada database toko bunga, jumlah ini sesuai dengan data dummy yang saya sebelumnya masukkan menggunakan perintah insert. Query agregasi berikutnya adalah fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom numerik. Pada sistem toko bunga, saya akan menggunakan fungsi ini untuk mengetahui harga bunga yang paling tinggi. Informasi ini dapat membantu pemilik toko mengetahui produk dengan nilai jual tertinggi. Query ini mencari nilai maksimum pada kolom harga di tabel produk bunga. Hasilnya kemudian akan diberi nama harga tertinggi agar lebih mudah dibaca, yang ini. Dari hasil query ini dapat diketahui bahwa
bahwa harga bunga tertinggi pada database ini adalah sebesar 50.000. Nilai tersebut menunjukkan produk bunga dengan harga jual paling mahal. Selanjutnya, saya akan menggunakan fungsi min, kebalikan dari max. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terkecil pada suatu kolom. Pada contoh ini, saya ingin mengetahui stok bunga yang paling sedikit tersedia di toko. Fungsi min akan membaca seluruh data pada kolom stok, kemudian mengambil nilai yang paling kecil. Artinya, stok bunga paling sedikit yang tersedia saat ini adalah 30 unit. Ini. Informasi seperti ini penting agar pemilik toko mengetahui produk yang perlu segera dilakukan restock. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fungsi AVG atau average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom numerik. Pada mini project ini, saya ingin mengetahui rata-rata total transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Query ini menghitung rata-rata dari seluruh nilai yang terdapat pada kolom total harga di tabel pesanan. Berdasarkan hasil query, hasil rata-rata transaksi adalah sebesar 92.052,63 rupiah, yang jika dibulatkan menjadi sekitar 92.053 rupiah. Informasi ini dapat digunakan untuk melihat gambaran rata-rata pengeluaran pelanggan setiap kali melakukan pembelian. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan penggunaan group by. Fungsi group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan suatu kolom tertentu. Dengan adanya group by, kita dapat membuat ringkasan data sehingga informasi menjadi lebih mudah dianalisis. Pada contoh ini, saya ingin mengetahui jumlah pesanan yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Query ini menggabungkan fungsi count dengan group by. Count digunakan untuk menghitung jumlah pesanan, sedangkan group by mengelompokkan data berdasarkan ID pelanggan. Sehingga setiap pelanggan hanya akan muncul satu kali beserta jumlah pesanannya. Output query ini menampilkan daftar pelanggan beserta jumlah transaksi yang pernah mereka lakukan. Dengan informasi ini, toko dapat mengetahui pelanggan yang lebih aktif melakukan pembelian. Query berikutnya adalah having. Having digunakan untuk memberikan syarat terhadap data yang sudah dikelompokkan menggunakan group by. Berbeda dengan where yang menyaring data sebelum proses pengelompokan, having bekerja setelah proses group by selesai. Pada query ini, sistem terlebih dahulu mengelompokkan data berdasarkan ID pelanggan. Setelah itu, having akan menampilkan hanya pelanggan yang memiliki jumlah pesanan lebih dari satu. Hasil query ini menunjukkan pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari satu. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pelanggan yang sering berbelanja atau pelanggan tetap. Selanjutnya, saya akan menggunakan fungsi distinct. Distinct digunakan untuk menampilkan data yang unik atau menghilangkan data yang sama. Fungsi ini berguna apabila kita hanya ingin mengetahui jenis data yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Query ini mengambil seluruh metode pembayaran pada tabel pembayaran, kemudian distinct akan menghilangkan nilai yang sama sehingga setiap metode pembayaran hanya muncul satu kali. Dari hasil query ini, dapat diketahui bahwa metode pembayaran yang tersedia pada sistem terdiri dari transfer bank, QRIS, kartu debit, dan tunai. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan penggunaan order by. Order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, baik secara menaik maupun menurun. Pada contoh ini, saya akan mengurutkan produk bunga berdasarkan harga tertinggi. Kata kunci desk berarti pengurutan dilakukan dari nilai terbesar
ke nilai terkecil. Output query ini menampilkan bunga yang paling mahal di urutan pertama hingga bunga dengan harga paling murah di urutan yang terakhir, dari atas ke bawah. Query agregasi yang terakhir adalah penggunaan limit. Limit digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan sehingga tidak semua data ditampilkan sekaligus. Fungsi ini sangat berguna apabila data yang dimiliki sudah sangat banyak. Query ini mengurutkan harga bunga dari yang paling tinggi menggunakan order by, ini, kemudian limit dengan membatasi hasil yang ditampilkan hanya 5 data pertama. Dengan demikian, pemilik toko dapat langsung melihat 5 produk bunga dengan harga tertinggi tanpa harus melihat seluruh isi tabel. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan beberapa fungsi SQL selain fungsi agregasi. Fungsi SQL digunakan untuk melakukan pengolahan data secara otomatis sehingga hasil yang ditampilkan menjadi lebih mudah dipahami sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi yang pertama yang saya akan gunakan adalah upper. Fungsi upper berfungsi mengubah seluruh huruf pada suatu teks menjadi huruf kapital atau huruf besar. Fungsi ini biasanya digunakan ketika kita ingin menyeragamkan tampilan data agar terlihat lebih rapi dan konsisten. Pada mini project ini, saya akan mengubah nama seluruh pelanggan menjadi huruf kapital. Pada query ini, saya menggunakan fungsi upper pada kolom nama yang terdapat pada tabel pelanggan. Kemudian saya memberikan alias atau nama baru, yaitu nama pelanggan menggunakan keyword AS ini, agar judul kolom hasil query menjadi lebih mudah dipahami. Perlu diketahui bahwa fungsi ini tidak mengubah data asli yang terdapat di database. Fungsi upper hanya mengubah tampilan hasil query saja. Berdasarkan hasil query tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh nama pelanggan berhasil ditampilkan dalam bentuk huruf kapital. Fungsi ini sangat berguna apabila perusahaan menginginkan format penulisan nama yang seragam tanpa harus mengubah data aslinya. Selanjutnya, saya akan menggunakan fungsi lower. Fungsi lower merupakan kebalikan dari upper. Fungsi ini digunakan untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil atau lowercase. Pada contoh ini, saya akan menerapkan fungsi lower pada nama bunga yang terdapat pada tabel produk bunga. Query ini mengambil data dari kolom nama bunga, kemudian fungsi lower mengubah seluruh karakter menjadi huruf kecil. Sama seperti fungsi sebelumnya, perubahan ini hanya terjadi pada hasil query dan tidak mengubah data yang tersimpan pada database. Dari hasil query dapat dilihat bahwa seluruh nama bunga ditampilkan menggunakan huruf kecil. Fungsi seperti ini biasanya digunakan ketika ingin menyeragamkan format teks atau mempermudah proses pencarian data. Fungsi SQL berikutnya adalah length. Fungsi length digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang terdapat pada sebuah data bertipe teks. Pada contoh ini, saya ingin mengetahui berapa jumlah karakter dari nama setiap supplier. Query ini mengambil kolom nama supplier, kemudian fungsi length menghitung jumlah karakter dari masing-masing nama supplier. Hasil perhitungan ditampilkan pada kolom baru yang saya beri nama jumlah karakter. Hasil query menunjukkan bahwa jumlah karakter yang dimiliki oleh setiap nama supplier dan fungsi length dapat digunakan apabila kita ingin melakukan validasi panjang data atau analisis terhadap data teks. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan nilai numerik ke bilangan bulat terdekat atau ke jumlah desimal tertentu. Pada mini project ini, saya menggunakan round untuk membulatkan nilai harga bunga. Query ini mengambil nama bunga, kemudian fungsi round digunakan pada kolom harga. Hasil pembulatan ditampilkan dengan nama kolom harga bulat. Karena seluruh harga pada database saya sudah berupa bilangan bulat seperti 15.000, 35.000, dan 50.000, maka hasil pembulatannya tetap sama. Namun apabila suatu saat harga memiliki angka desimal, fungsi round akan membulatkannya secara otomatis. Selanjutnya,
yaitu fungsi SQL yang terakhir yang akan saya demonstrasikan adalah year. Fungsi year digunakan untuk mengambil informasi tahun dari suatu data bertipe data tanggal atau date. Pada mini project ini saya ingin mengetahui tahun dilakukannya setiap transaksi pesanan. Query ini mengambil kolom ID pesanan, kemudian fungsi year pada mengambil bagian tahun dari kolom tanggal pesan. Hasilnya ditampilkan dengan nama tahun pesanan. Berdasarkan hasil query, seluruh transaksi dilakukan pada tahun 2026. Fungsi year sangat berguna apabila perusahaan ingin membuat laporan berdasarkan tahun transaksi tanpa perlu menampilkan tanggal secara lengkap. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan join. Join merupakan perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan melalui primary key atau foreign key. Jenis join yang pertama adalah inner join. Inner join hanya akan menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel yang dihubungkan. Pada contoh ini, saya akan menghubungkan tabel pelanggan dengan tabel pesanan menggunakan kolom ID pelanggan. Pada bagian select, saya akan memilih kolom nama dari tabel pelanggan dan tanggal pesan dari tabel pesanan. Kemudian pada bagian from, saya menjadikan tabel pelanggan menjadi tabel utama. Setelah itu, saya menggunakan inner join untuk menghubungkan tabel pesanan. Hubungan kedua tabel ini dilakukan melalui kolom ID pelanggan yang menjadi primary key pada tabel pelanggan dan foreign key pada tabel pesanan. Hasil query menunjukkan nama pelanggan beserta tanggal mereka melakukan pemesanan. Karena menggunakan inner join, hanya data yang memiliki pasangan pada kedua tabel yang akan ditampilkan. Pada database ini, seluruh pesanan memiliki pelanggan sehingga seluruh transaksi dapat ditampilkan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan left join. Left join digunakan untuk menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri. Meskipun data tersebut tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kanan, apabila ditemukan pasangan, maka kolom dari tabel sebelah kanan akan bernilai 0. Pada query ini, tabel pelanggan menjadi tabel utama karena ditulis setelah from. Selanjutnya, tabel pesanan dihubungkan menggunakan left join berdasarkan ID pelanggan. Karena seluruh pelanggan pada database ini sudah memiliki pesanan, maka semua kolom ID pesanan terisi. Apabila terdapat pelanggan yang belum pernah melakukan transaksi, maka nilai pada kolom ID pesanan yang bagian sini akan menjadi 0 atau kosong. Join terakhir yang akan saya demonstrasikan adalah right join. Right join merupakan kebalikan dari left join. Semua data pada tabel sebelah kanan akan tetap ditampilkan meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kiri. Pada query ini, tabel pembayaran dihubungkan dengan tabel pesanan berdasarkan kolom ID pesanan. Karena menggunakan right join, maka seluruh data pada tabel ini akan ditampilkan. Pada database mini project ini, seluruh pesanan sudah memiliki data pembayaran sehingga kolom metode bayar terisi. Yang ini. Namun, apabila terdapat pesanan yang belum dibayar, maka kolom metode bayar akan berisi 0 atau kosong. Query seperti ini sangat berguna untuk mengecek transaksi yang belum pernah melakukan pembayaran. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagian laporan hasil analisis. Berbeda dengan query sebelumnya yang hanya menampilkan data, pada bagian ini, query digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu pemilik toko dalam mengambil keputusan. Laporan pertama bertujuan untuk mengetahui total nilai pembayaran yang diterima berdasarkan masing-masing metode pembayaran. Dengan laporan ini, pemilik toko dapat mengetahui metode pembayaran mana yang menghasilkan nilai transaksi paling besar.
Pada baris pertama, saya memilih kolom metode bayar, kemudian menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom jumlah bayar. Hasil penjumlahan tersebut saya beri nama total pembayaran menggunakan keyword as. Selanjutnya, data diambil dari tabel pesanan. Selanjutnya, data diambil dari tabel pembayaran. Kemudian saya menggunakan group by metode bayar agar sistem mengelompokkan data berdasarkan masing-masing metode pembayaran. Dengan demikian, setiap metode pembayaran akan memiliki satu total nilai pembayaran. Laporan berikutnya bertujuan untuk mengetahui jumlah transaksi pada masing-masing metode pembayaran. Berbeda dengan laporan sebelumnya yang menghitung total uang, laporan ini menghitung berapa kali setiap metode pembayaran digunakan pelanggan. Query ini menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah transaksi pada setiap metode pembayaran. Kemudian, group by digunakan agar transaksi dikelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Laporan berikutnya bertujuan mengetahui produk bunga yang paling banyak dipesan pelanggan. Informasi ini penting karena dapat membantu pemilik toko menentukan produk yang memiliki permintaan paling tinggi sehingga stok dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Query dimulai dengan mengambil nama bunga dari tabel produk bunga. Selanjutnya, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh kuantitas pembelian pada kolom jumlah di tabel pesanan. Setelah itu, tabel dihubungkan menggunakan inner join berdasarkan kolom ID produk agar nama bunga dapat ditampilkan bersama jumlah penjualannya. Kemudian, data dikelompokkan menggunakan group by nama bunga sehingga setiap jenis bunga hanya muncul satu kali. Selanjutnya, order by total terjual desk digunakan untuk mengurutkan dari jumlah penjualan terbesar. Terakhir, limit 1 digunakan agar hanya satu produk dengan penjualan tertinggi yang ditampilkan. Berdasarkan data yang digunakan, produk Sakura menjadi produk yang paling banyak dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, saya membuat laporan mengenai stok produk yang paling sedikit tersedia. Laporan ini bertujuan membantu pemilik toko mengetahui produk mana yang perlu segera dilakukan pengadaan kembali. Query ini mengambil kolom nama bunga dan stok dari tabel produk bunga. Kemudian order by stok ASC digunakan untuk mengurutkan stok dari nilai terkecil menuju terbesar. Terakhir, limit 1 digunakan agar hanya satu produk dengan stok paling sedikit yang ditampilkan. Hasil query menunjukkan bahwa Sakura Pink memiliki stok paling sedikit dibandingkan produk lainnya. Laporan terakhir bertujuan mengetahui total pendapatan yang diperoleh toko bunga dari seluruh transaksi penjualan yang tercatat di dalam database. Berdasarkan hasil query, total pendapatan penjualan yang diperoleh toko bunga adalah sebesar Rp1.749.000. Query ini menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom total harga yang terdapat di tabel pesanan. Hasil penjumlahan tersebut ditampilkan dengan nama total pendapatan. Sebagai penutup dari mini project yang telah saya kerjakan, dapat saya simpulkan bahwa sistem basis data toko bunga berhasil dirancang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang telah ditentukan, mulai dari proses pengolahan data supplier, produk bunga, pelanggan, pesanan, detail pesanan, hingga pembayaran. Seluruh data telah dirancang agar saling terhubung dan dapat dikelola secara terstruktur. Basis data yang saya bangun terdiri dari 6 tabel, yaitu supplier, produk bunga, pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik, sedangkan hubungan antar tabel dibangun menggunakan foreign key sehingga relasi antar data menjadi
menjadi konsisten, mengurangi terjadinya redundansi data, serta menjaga integritas data di dalam database. Selanjutnya, implementasi basis data menggunakan MySQL melalui Perintah Data Definition Language atau DDL telah berhasil membentuk struktur database sesuai dengan rancangan IRD yang telah dibuat. Setelah itu, melalui Data Manipulation Language atau DML, saya berhasil melakukan proses pengisian data, menampilkan data, memperbarui data, serta menghapus data sesuai dengan kebutuhan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa database yang dirancang tidak hanya dapat dibuat, tetapi juga dapat digunakan untuk mengelola data operasional toko bunga dengan baik. Selain implementasi DDL dan DML, saya juga menerapkan berbagai query agregasi, fungsi SQL, dan join sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Sistem Basis Data. Query-query tersebut berhasil menghasilkan berbagai informasi penting seperti jumlah transaksi, data pelanggan, data produk, total pembayaran berdasarkan metode pembayaran, produk yang paling banyak dipesan, stok produk yang paling terendah, hingga total pendapatan penjualan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha toko bunga. Dengan adanya sistem basis data ini, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien, dan lebih mudah dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Secara mempermudah proses penyimpanan dan pencarian data, sistem ini selain mempermudah proses penyimpanan dan pencarian data, sistem ini juga mampu menghasilkan laporan yang dapat membantu pemilik toko dalam memantau aktivitas penjualan dan kondisi usahanya. Melalui mini project ini, saya juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses perancangan basis data, mulai dari identifikasi kebutuhan data, pembuatan IRD, penentuan relasi dan kardinalitas, implementasi menggunakan SQL, hingga analisis data menggunakan berbagai query. Dengan demikian, tujuan dari mini project ini telah berhasil. Tujuan dari mini project ini telah berhasil dicapai dan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada mata kuliah Sistem Basis Data. Demikian penjelasan dari mini project yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan walaupun penyampaian dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.